Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin sedang jamaah Masjid Al-Jihad Cikarang, Bekasi yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Islahul Qulub atau memperbaiki hati. Bagaimana caranya agar hati menjadi lembut, tidak keras? Ada beberapa kiat yang diterangkan dalam kutaib di sini sebagai nasihat. Pertama, azim sya'airallah. Agungkan syiar-syiar Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka hal itu termasuk di antara ketakwaan hati. Apa yang dimaksud dengan syiar Allah? Syiar di sini maknanya adalah ibadah-ibadah zahir yang terlihat, yang nampak dalam pandangan manusia, besar ataupun kecil. Contohnya tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, adzan, qomat, termasuk salat, terutama salat-salat berjamaah seperti Jumatan atau salat-salat Id, bertakbir di saat-saat yang disyariatkan takbir seperti Idul Fitri atau Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Dan ini contoh di antara syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala yang harus diagungkan. Makna mengagungkannya adalah menampakkan amal-amal tersebut di hadapan manusia tanpa bermaksud mengharapkan sanjungan dan pujian dari mereka. Tetap niatnya fokus lillahi ta'ala. Adapun maksud ditampakkan pertama dalam rangka menebarkan syiar, mengkondisikan suasana yang islami, yang religi, suasana yang terkesan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun niatnya tetap ingin disanjung, dipuji, dinilai, dibalas hanya oleh Allah, bukan oleh sesama manusia. Mengagungkan syiar-syiar Allah ini adalah bukti nyata ketakwaan hati. Karena itulah Allah berfirman, fa innaha min taqwal qulub. Hal itu mengagungkan syiar Allah termasuk di antara wujud dari ketakwaan hati. Maknanya, orang yang mengagungkan syiar Allah, orang itu memiliki kadar ketakwaan yang penuh meluber sehingga terpancarkan melalui baik lisan ataupun anggota perbuatannya, sehingga melahirkan amalan-amalan yang nyata.
itu bukti adanya ketakwaan, bukti sah dan sehatnya keimanan, karena mengagungkan syiar Allah berarti mengagungkan Allah. Salah satu bentuk atau wujud nyata dari mengagungkan Allah adalah mengagungkan syiarnya. Berdasarkan hal itu, orang yang mengagungkan syiar Allah berarti dia memandang syiar Allah itu begitu agung dalam hatinya. Lalu dia melakukan pengagungan dengan cara yang layak dengan seluruh anggota badannya. Inilah yang dimaksud dengan taqwal qulub, ketakwaan hati, dan menjadi tanda lurusnya niat, takwanya hati, dan apabila hatinya bertakwa, bertakwa pula lah seluruh anggota badannya, dan ketakwaan seluruh anggota badan diaplikasikan dalam bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Maka agungkan syiar-syiar Allah. Karena itu termasuk bukti ketakwaan hati. Dan pasti ini baik di sisi Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-30-nya, Allah berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Siapa orang yang mengagungkan kehormatan Allah, perkara-perkara yang Allah haramkan, dijauhi. Dia menahan diri dari hal itu, jangankan melakukan, mendekatinya pun tidak. Fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makna mengagungkan perkara-perkara yang Allah haramkan diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat tersebut. Kata beliau, ay wa may yajtanib ma'asiyahu wa maharimahu wa yakunu irtikabuha 'aziman fi nafsihi falahu ala dzalika khairun katsirun wa thawabun jazilun fakama ala fi'li at-ta'at thawabun katsirun wa ajrun jazilun kadzalika ala tarkil muharramat wajzinabil mahdhurat. Makna siapa yang mengagungkan hal-hal yang Allah haramkan, artinya siapa yang menjauhi kemaksiatan dan perkara yang Allah haramkan sehingga melaksanakannya sesuatu yang besar dalam hati dia. Melanggar yang haram itu sesuatu yang sangat berat bagi dirinya. Makanya dia jauhi. Maka bagi orang seperti itu akan memperoleh pahala yang banyak, balasan yang melimpah. Sebagaimana kalau orang mengerjakan ketaatan, dia akan memperoleh pahala yang banyak dan balasan yang melimpah. Demikian juga sengaja meninggalkan perkara yang haram, menjauhi perkara yang dilarang, ibadah yang sangat agung, yang akan memperoleh pahala yang sangat besar. Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanul husna alladzina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha illa lamam. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Agar Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan keburukan. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang berbuat baik dengan balasan yang lebih baik. Disebut Al-Husna. Al-Husna itu bentuk mu'annas dari Al-Ahsan.
Kalau hasan baik, ahsan lebih baik. Hasanah itu bentuk muannasnya. Yang lebih baik adalah husna. Jadi orang yang berbuat baik diberi balasan dengan yang lebih baik, yaitu surga. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik akan ada balasan yang lebih baik, yaitu surga, wa ziyadah, dan ada balasan tambahan selain surga. Balasan tambahan ini adalah an-nadhar ila wajhillahil karim. Bisa memandang, melihat wajah Allah yang mulia. Itu puncak keindahan, kenikmatan, kebahagiaan di surga, bisa memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang yang berbuat buruk dibalas dengan keburukan yang sama, orang yang berbuat baik dibalas dengan balasan yang lebih baik dan ada tambahannya. Termasuk di antara kebaikan kata alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha. Orang-orang yang menjauhi perbuatan-perbuatan keji yang berdosa besar. Perbuatan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji dijauhi. Itu orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu bukan sekedar melaksanakan perintah. Tapi menjauhi yang dilarang itu juga perbuatan baik. Terlebih kalau tadinya ada niat mau berbuat buruk. Pas mau dilaksanakan, nggak ada penghalang, nggak ada uzur, nggak ada yang bisa mencegah dia. Tapi tiba-tiba ingat besarnya azab dan dosa atas perbuatan tersebut kalau itu dilakukan. Akhirnya dia rem dirinya. Akhirnya dia cancel. Dia batalkan perbuatan buruknya. Itu amal soleh. Membatalkan amal buruk yang sudah diniatkan. Tinggal melaksanakan. Tapi dia batalkan karena takut dosa. Karena takut azab. Karena takut neraka. Dia batalkan. Membatalkan niat buruk adalah amal soleh. Banyak dalil Quran atau hadis yang sahih. Di antaranya, ingat nggak kita terhadap hadis 3 orang yang masuk gua karena kehujanan, longsor terus pintu gua itu tertutup. Didorong itu batu yang menutupinya teuget-uget acan. Tidak uget sedikit pun. Akhirnya 3-tiganya apa? Berdoa dengan tawasul kepada amal soleh masing-masing. Dan 3-tiganya dikabul. Salah satunya adalah amal soleh berupa meninggalkan perbuatan keji yang akan dia lakukan tanpa ada halangan. Seorang lelaki mencintai seorang wanita dengan kecintaan yang puncak. Diajak berbuat maksiat, wanita ini tidak mau, pas paceklik, kelaparan di mana-mana, wanita itu kelaparan, datang ke lelaki ini minta makan, oke dikasih, tapi dengan syarat kamu mau melayani saya. Wanita itu mau. Pas mau berbuat, wanita itu berkata ittaqillah. Wa la taksiril khatam illa bihaqqi. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu hancurkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya jangan berbuat dosa maksiat kecuali akad dulu, nikah dulu. Mendengar itu dia takut. Lalu dia batalkan. Itu yang dia ceritakan tentang amal soleh. Lalu dia berdoa, ya Allah, bila perbuatanku tersebut merupakan amal soleh yang engkau terima di sisimu,
dengan amal soleh itu, bukalah pintu gua ini. Seret itu batu bergeser, akhirnya keluar. Dikabul. Menunjukkan apa yang dia lakukan adalah amal soleh. Berupa apa? Berupa meninggalkan perbuatan buruk. Mau menzinahi seorang wanita yang sudah pasrah, tinggal prung, tiba-tiba takut kepada Allah lalu dia batalkan. Itu amal soleh. Dan itu yang dimaksud dengan mengagungkan apa-apa yang Allah haramkan. Berkata muallif, ini menukil perkataan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Taisir Kalimir Rahman. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, li'anna ta'zima hurumatillah minal umuril mahbubati lillahi al-muqarribati ilaihi allati man 'azzamaha wa ajallaha athabahu Allahu thawaban jazila wa kanat khairan lah fi dinihi wa dunyahu wa ukhrahu 'inda rabbih. Karena mengagungkan apa-apa yang Allah haramkan termasuk perkara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Siapa yang mengagungkannya dan memuliakannya, Allah akan berikan pahala yang banyak serta balasan yang melimpah, maka hal itu lebih baik baginya. Baik untuk agamanya, untuk dunianya, untuk akhiratnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agungkan syiar-syiar Allah, agungkan apa yang Allah haramkan. Mengagungkan syiar Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah secara zahir terlihat oleh manusia dengan tetap menunjukkan niat lillahi ta'ala. Dan agungkan apa yang Allah haramkan. Dalam bentuk menjauhinya, menjaga diri darinya, melanggarnya sesuatu yang dahsyat, berat bagi jiwa kita. Maka itulah yang dimaksud dengan mengagungkan syiar Allah Azza wa Jalla. Agungkan syiar Allah. Karena itu termasuk bukti ketakwaan hati. Dan itu akan melembutkan hati yang selama ini keras. Inilah poin pertama, amalan pelembut hati. Kedua, ini banyak dilakukan oleh kalangan kita, yaitu hindarkan banyak tertawa, persering banyak menangis. Karena apa? Karena ada memang larangan tertawa dari Nabi SAW kalau terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit, sedikit-sedikit tertawa, sedikit-sedikit tertawa. Itu bisa mematikan hati. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihi. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tukthiru dhahik fa inna kathrata dhahik tumitul qulub. Jangan kalian banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Sebaliknya, perbanyaklah menangis. Kenapa? Banyak tertawa menunjukkan pikirannya, hatinya lebih banyak terfokus kepada hal-hal yang membuat dia senang dan bahagia. Lupa terhadap apa yang harus ditakuti. Apa yang harus ditakuti? Dosanya. Murka dan azab Allah, nerakanya. Kalau orang sering berpikir tentang akhirat, alam kubur, hisab di padang mahsyar,
apalagi neraka, dia akan lebih banyak menangis. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Uridat alayyal jannatu wan nar, falam ara kal yaumi fil khairi wasyarr. Walau ta'lamuna ma'a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kata Nabi SAW, ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Aku tidak pernah melihat di hari ini sesuatu yang lebih baik dan lebih buruk dibanding hari ini. Sesuatu yang beliau lihat yang terbaik adalah ketika melihat surga. Sampai ketika beliau sholat gerhana ditambahkan surga, kelihatan keindahan dan buah-buahan surga itu, tangannya itu nyologodor gitu. Apa nyologodor teh begini? Diapain namanya? Disologodorkan untuk memetik buahnya. Tiba-tiba mundur terpontang-panting ke belakang. Ketika ditanya, beliau menjawab, aku melihat surga dan buah-buahannya. Maka aku ingin memetik buah-buahannya. Yang apabila aku petik, aku berikan kepada kalian, musnah seluruh kelezatan yang ada di dunia. Itu aku lihat ketika engkau melihat aku mengulurkan tanganku. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku neraka. Maka aku cepat mundur ke belakang karena takut kahebosku panasnya neraka. Kahebos itu apa? Terhebos oleh hawa neraka. Kata Nabi SAW, itu pemandangan terindah yang kulihat hari ini dan terburuk. Terindah ketika melihat surga. Terburuk ketika melihat neraka. Wallahi law ta'lamuna ma'alam la dhahiktum katsira wa la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka sahabat yang meriwayatkan hadis ini menyatakan, "Fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumun asyaddu minhu." Tidak pernah ada satu hari yang lebih berat bagi para sahabat Nabi dibanding hari itu. Qal, dia berkata, "Ghattu ru'usahum walahum khanin." Mereka menutupkan wajah-wajah mereka dengan kedua tangannya dan mereka terisak, menangis, berurai air matanya. Karena apa? Karena takut. Jadi orang yang banyak menangis, berarti orang itu banyak memikirkan hal-hal yang membuat dia takut. Tapi takut yang positif dan wajib kita miliki. Takut kepada Allah. Takut kepada azabnya, nerakanya, laknatnya, murkanya. Takut karena dosa-dosanya yang mungkin bisa mengundang murka dan azab Allah. Itu semakin sering memikirkan hal itu akan semakin banyak menangisnya daripada tertawanya. Setelah takut itu diperoleh, lahir tobat. Lalu tenang. Ketenangan yang didapat karena rasa takut yang sudah ditobati dari dosa-dosanya, ini yang menambah iman. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Fat ayat yang keempat. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan jiwa ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, "Man kathura dhahkuhu qallat haibatuhu wa man kathura mizahuhu istakhaffa."
Siapa orang yang banyak tertawanya, sedikit wibawanya. Siapa orang yang banyak bercandanya, dia akan rendah kedudukannya. Ucapan Umar ini bisa kita dapat dalam kitab Sunan Al-Baihaqi. Berkata Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala yang beliau jelas dalam kitab Adabud Dunya wad Din. Kata beliau, wa amma dhahik fa inna igtiyadatahu syaghilun anin nazar fil umuril muhimmah mudhilun anil fikri fin nawaibil mulimmah wa laysa liman akthara minhu haibah wala waqar wala liman usima bihi khatarun wala miqdar. Adapun tertawa, memperbanyak tertawa itu akan melalaikan dia, menyibukkan dia dari memperhatikan perkara-perkara yang penting untuk diperhatikan. Dan akan memalingkan pikiran dari perkara-perkara yang mestinya dia pikirkan. Tidak ada wibawa dan ketenangan atau muruah bagi orang yang memperbanyak tertawa. Dan tidak ada kedudukan dan martabat bagi orang-orang yang lebih dikenal dengan banyak tertawanya. Kalau banyak tertawa mengakibatkan hati mati dan lalai, maka berarti banyak tertawa akan semakin mengeraskan hati. Hindari, perbanyaklah menangis. Karena apa? Karena tadi dijelaskan banyak menangis menunjukkan dia banyak berpikir tentang hal-hal yang dia takuti. Ingat alam kubur, ingat kematian, ingat terhadap dosa, ingat dahsyatnya hari kiamat, mengerikannya alam mahsyar, menegangkannya hisab, dan menakutkannya ketika kita menyeberang sirat, terlebih azab neraka yang teramat sangat dahsyat. Itu membuat kita takut lalu menangis. Dan takut tersebut salah satu unsur penguat keimanan di dalam hati kita. Nah, itu yang akan melembutkan hati. Nah, apa akibatnya? Orang yang takut terhadap akhirat, lalu menahan diri dari hawa nafsunya, dia akan diamankan dari kengerian akhirat. Salah satunya ketika di padang mahsyar itu kan, matahari cuma 1 mil dari kita, panasnya nggak ketulungan, kita semua orang berkeringat, ada yang keringatnya merendam sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, ada juga yang sampai telinga, tergantung amalnya. Tapi ada juga yang lepas dari penderitaan itu, dinaungi di bawah arsy Allah. Dalam satu hadis ada 7 golongan, di hadis lain ada banyak, lebih dari 7 golongan. Salah satunya adalah disebutkan warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Orang yang berzikir kepada Allah sendirian. Zikirnya bisa sholat, zikirnya bisa membaca Al-Quran, zikirnya bisa dia menyebut asma Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan seterusnya. Bisa juga berdoa. Lalu fafadat ainah, air matanya berlinang. Karena apa? Karena takut. Orang seperti ini akan dinaungi di padang mahsyar dari penderitaan, dari sengatan matahari yang super panas. Terus dijamin tidak akan masuk ke dalam neraka. Kata Nabi SAW, la yalijun nar man baka min khasyatillah.
Tidak akan masuk ke dalam api neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu kiat untuk melunakkan hati adalah perbanyak menangis, sedikitkan tertawa. Karena kalau sebaliknya banyak tertawa, sedikit menangis, itu akan mematikan hati dan itu indikasi bahwa kita lebih banyak berpikir, berorientasi tentang kesenangan dunia. Makanya lebih banyak tertawanya daripada menangisnya. Nabi SAW menyatakan, "Fawallahi lau ta'lamuna ma'alam, la dhahiktum qalila wa la bakaitum kathira." Kalau kamu mengetahui seperti yang aku ketahui, itu mengetahui tentang surga dan neraka, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Bakal sedikit tertawa dan banyak menangis. Inilah poin yang kedua. Persedikit tertawa, perbanyaklah tangisan. Karena itu akan melembutkan hati. Poin yang ketiga. Liyakun du'auka bihuduri qalbin. Hayati ketika berdoa. Jadikan doamu dengan hati yang hadir. Hati pun ikut berdoa. Bahkan mestinya yang berdoa itu hati. Karena kebanyakan orang, kalau doanya sudah hafal, sudah sering, sudah rutin, otomatis sambil ngelamun juga ini doa lancar. Mulutnya komat kamit berdoa, pikirannya kemana? Ke urusan dunia. Ada yang begitu? Ada. Di sini ada? Pasti ada. Ada apa banyak? Banyak. Banyak apa semuanya? Bawa-bawa semuanya. Karena rutin umpamanya, saya setiap berdoa pada sholat tuh yang diminta selalu itu doanya. Karena selalu sehari 5 kali jadi sudah hafal, sudah lancar, makanya nggak perlu penghayatan. Terus saja. Jadi tidak sinkron antara mulut dengan pikiran dengan hati. Mulutnya komat kamit meminta kepada Allah, hati pikirannya ikat ke urusan-urusan lain. Berarti hatinya tidak hadir ketika berdoa. Hatinya tidak ikut berdoa. Yang berdoa hanya lisan. Padahal inti dari manusia adalah jiwanya, adalah hatinya. Hati ini menjadi raja bagi seluruh anggota badannya. Anggota badannya itu dikomando oleh hati. Jadi yang paling esensial dari diri manusia adalah hatinya. Makanya Allah berfirman tuh di hari kiamat nanti di hadapan seluruh Bani Adam. Kata Allah, ya Bani Adam, wahai Bani Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi rajuli wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Hai Bani Adam, seandainya seluruh makhluk di antara kalian dari awal sampai akhir, baik manusia ataupun jin, mereka memiliki hati sebaik-baik hati di antara kalian. Hatinya itu seperti hati Nabi Muhammad SAW. Umpamanya. Semua manusia begitu. Sehingga melahirkan ibadah yang hebat, amal soleh yang hebat, yang ikhlas, yang luar biasa, jauh dari dosa dan maksiat. Apa kata Allah? Hal itu mazada dzalika fi mulki syai'a. Tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya kalau semua kalian hatinya seperti hati, seburuk-buruk hati di antara kalian, hatinya seperti iblis umpamanya.
Maka lahir syirik, kufur, durhaka. Tidak ada kebaikan sedikit pun. Apa kata Allah? Semua itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Dalam hadis ini Allah hanya menyebut hati. Kata Allah, seandainya hati seluruh makhluk seperti hati Nabi SAW. Disebut hati. Karena memang bagian yang paling inti dari jiwa manusia adalah hati. Kepada hatilah kewajiban ibadah ini ditujukan, diwajibkan. Selain kepada anggota badan. Dua-duanya. Jiwa dan raga ini terkena kewajiban ibadah. Maka dua-duanya wajib ibadah. Umumnya kita yang ibadah itu hanya badan. Hatinya mah, jiwanya mah tidak ya. Coba ketika kita sholat, badannya berdiri, badannya ruku, badannya i'tidal, badannya sujud. Jiwanya kemana? Ikut ruku, ikut sujud, ikut sholat, ikut menghayati bacaan? Tidak. Kebanyakan jiwa nama mengembara ke sana kemari. Ada orang Islam yang kayak gitu sholatnya? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semuanya? Semuanya. Termasuk yang di sini? Iya. Jadi yang ibadah itu hanya raganya. Batinnya, jiwanya tidak ikut ibadah. Termasuk dalam hal berdoa. Maka banyak orang yang berdoa tapi hatinya lalai. Nggak dikabul. Doa seperti itu. Seperti ogah-ogahan minta kepada Allah. Coba kita ilustrasikan. Jangankan ke Allah, kepada sama manusia. Ada anak minta sesuatu ke kita, tapi sambil main-main, sambil HP. Minta duit Pak, sambil main HP gitu. Dikasih apa tidak? Marah kita. Kamu serius gak? Disabut, direbut dulu. Mau apa kamu? Kan gitu. Karena apa? Mulutnya minta tapi mata, perhatian, sikapnya ke HP terus. Kehel orang ogenya. Apalagi Allah yang maha sempurna. Maka bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa itu akan diijabah. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai. Hati yang lupa, hati yang lalai, hatinya tidak ikut berdoa. Yang berdoanya hanya lisan, hanya mulut. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Nih lihat nih, asal hatinya benar, walaupun tidak terlaksana, hanya sekedar niat plus tekad dan usaha. Walaupun usahanya itu tidak berhasil seperti yang diniatkan, tapi pahalanya sama dengan apabila dia melaksanakan apa yang diniatkan. Ini sebuah hadis dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala Allah asy-syahadata min qalbihi shadiqan, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi." Siapa orang yang meminta mati syahid kepada Allah dengan sesungguh-sungguh dari dalam hatinya, dari lubuk hatinya yang paling dalam, serius dia, Allah akan menempatkan dia pada posisi para syuhada walaupun dia matinya di tempat tidur. Sekarang zaman aman, tidak ada perang, tidak ada jihad fisabilillah dalam melawan orang kafir. Tapi dia ingin mati syahid, dia selalu minta, ya Allah, matikan saya dalam keadaan syahid. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan syahid. Masukkan saya ke dalam golongan para syuhada. Gitu. Dan dia bertekad kalau perang ada,
saya akan paling depan, di front paling depan. Tidak akan takut mati, karena itu kematian yang saya cari. Mati itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kapan waktunya, bagaimana, di mana tempatnya. Bukan harus dihindari, tapi yang harus dikhawatirkan bukan kematiannya. Yang harus dikhawatirkan adalah buruknya kondisi saat mati. Itu kalau kita bisa memilih, kita ingin mati dalam sebaik-baik keadaan. Husnul khatimah, kalau boleh memilih. Tapi hanya sekedar pilihan tanpa ikhtiar, tanpa usaha, percuma. Hayalan itu, bukan berharap. Kalau berharap ada usaha. Nah, makanya dia bertekad kalau ada perang saya akan paling depan untuk meraih syahid. Kematian itu pasti mati. Cuma caranya bagaimana itu yang kita tidak tahu. Tapi kita bisa ikhtiarkan. Kalau ada perang pasti akan terdepan. Maka dia terus berdoa, ya Allah wafatkan saya sebagai seorang syahid. Masukkan saya ke dalam golongan para syuhada. Ternyata tidak ada perang, matinya di tempat tidur. Maka dia akan Allah kelompokkan ke dalam golongan para syuhada. Sebagaimana janji Rasul SAW, man sa'alallaha syahadah min qalbihi sadiqan, ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashi. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim. Siapa orang yang meminta mati syahid kepada Allah dengan sebenar-benarnya dari lubuk hatinya, Allah akan tempatkan dia di level para syuhada, walaupun dia itu mati di tempat tidurnya. Jangankan tekad untuk berbuat baik, tekad untuk berbuat buruk juga, niat berbuat buruk, bertekad dan sudah diikhtiarkan, tetap dapat dosa walaupun tidak jadi dilaksanakan. Tidak jadinya itu karena ada uzur, tapi dia sudah berusaha. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idzal taqal musliman fal bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Bila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedangnya masing-masing, garlut, perang, tapi satu lawan satu, patu tunggalan. Patu tunggalan itu bahasa Arabnya mubarozah. Saya nggak tahu bahasa Indonesia. Oh, duel. Duel dengan pedang tapi saling bunuh. Maka baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Para sahabat kaget. Ya Rasulullah, hadzal qatil. Fama balul maqtul. Wahai Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, masuk akal. Karena dia pelaku pembunuhannya. Gimana dengan korban yang dibunuhnya? Kenapa masuk neraka juga? Kan dia korban. Apa kata Nabi SAW? Liannahu kana harisun ala qatli sahibihi. Karena tadinya dia juga sudah berusaha, bertekad, bersungguh-sungguh untuk membunuh lawannya. Sudah ada niat, tekad dan sudah diusahakan. Tapi lawannya ini licin kayak belut. Ditusuk nyingset. Ya, dikadek nangkis. Pas mau ditusuk lagi keduluan. Terus dia sudah berusaha. Itu yang dinilai. Tekad dan usaha sudah dinilai. Mau berhasil mau tidak dosanya sama. Dua-duanya ke neraka. Ini efek dari sebuah tekad. Keyakinan. Maka bersungguh-sungguhlah dalam melakukan setiap ibadah, sertai semua ibadah itu dengan hati, karena hakikatnya yang paling disuruh diperintahkan untuk ibadah itu adalah jiwa kita. Cuma raga kita mengikuti instruksi jiwa. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat
salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahil qalb. Ingat, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, seluruh anggota badannya baik. Hatinya baik, seluruh anggota badannya akan melaksanakan amal baik sebaik hatinya. Hatinya akan merintahkan kepada kebaikan. Kalau buruk, buruk pula. Hati buruk, amal buruk. Hati baik, amal baik. Jadi anggota tubuh mengikuti hati. Hatilah yang diperintah oleh Allah untuk ibadah. Lalu hati ini menggerakkan anggota tubuh. Nah sekarang karena anggota tubuh kita bahasa asing nama hidang gitu ya. Hidang itu biasa langsung bertindak tanpa disuruh atau tanpa pengawasan yang menyuruh. Ini nggak bagus untuk perbuatan ibadah. Berdoa sok kata hati atau merenya. Kamu kan sudah hafal tiap hari 5 kali doa aja lah, saya mau jalan-jalan. Hatinya nggak ikut berdoa. Ketika sholat, yang sholat hanya raga. Hatinya mengembara ke sana kemari. Demikian juga ketika berzikir, coba. Apa yang antum lakukan oleh hati ketika antum beres sholat, ketika berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam. Terus mulutnya gitu, hatinya pikirannya kemana? Apa menghayati isi bacaan? Rata-rata tidak. Cari aktivitas dan kesibukan sendiri. Jadi yang zikir hanya lisan. Yang sholat hanya raga. Batinnya tidak, jiwanya tidak, hatinya tidak. Dan itu yang membuat tertolaknya ibadah itu. Rasul SAW bersabda bahwa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai, yang mengabaikan doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ketiga. Hayati ketika beribadah. Hayati ketika berdoa. Hayati ketika berzikir, itu akan melembutkan hati. Keempat. Jadi yang pertama, agungkan syiar Allah. Yang kedua, banyak menangis dan jangan banyak tertawa. Ketiga, hadirkan hati ketika doa, ketika zikir, ketika ibadah. Keempat. At'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Keempat, ini aksi sosial. Beri makan orang-orang miskin. Dan eluslah kepala anak yatim. Cari anak yatim, elus kepala. Apa efeknya? Anak yatim ini akan merasa ada yang memperhatikan, yang menyayangi. Dia kan gak punya ayah. Apalagi yatim piatu sekaligus. Gak punya ayah, gak punya ibu. Gak ada yang membelai, gak ada yang mengelus, gak ada yang menunjukkan kasih sayang dan perhatian. Pas sekali dapat, aduh, ke hati itu luar biasa, terasa. Dan membahagiakan anak yatim berbeda dengan membahagiakan orang lain. Karena anak yatim kan tragis banget anunya, nasibnya. Pikarunya kan, pikawatirin. Bikin kita iba, bikin kita empati. Maka memberikan kebahagiaan kepada mereka sesuatu yang spesial dibanding membahagiakan orang biasa. Membahagiakan orang biasa aja sudah amal yang paling dicintai oleh Allah. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada hati sama muslim. Muslim secara umum yang kaya, yang berkuasa, yang berpangkat, yang berjabatan, dibahagiakan.
Itu amal yang paling Allah cintai. Karena jangan berpikir orang yang berkuasa, yang berduit itu bahagia. Enggak, mereka stres loh. Stres dengan kekuasaannya, stres dengan kekayaannya. Kalau yang miskin hanya satu yang dipikirkannya, ekonomi, yaitu gimana makan, hanya itu. Kalau orang kaya, aduh yang dipikirkannya banyak, perusahaan di sana, usaha yang di sono, uang yang didepositokan gimana, takut ada hacker kemudian tiba-tiba uang kita berkurang atau habis, kan gitu ya. Ada kasus orang rekeningnya dijebol sampai habis atau berkurang gede, banyak. Makin banyak harta, banyak perusahaan, banyak bisnisnya, makin banyak pikirannya, makin stres dia. Penguasa, mulai level parpol, ketua-ketua parpol, petinggi-petinggi parpol, presiden, menteri. Banyak yang harus mereka pikirkan. Tidak bahagia hidupnya, stres. Membahagiakan mereka, ya, amal yang paling Allah cintai. Apalagi kalau orang fakir, orang miskin, apalagi anak-anak yatim. Maka salah satu efek memberi makan orang miskin dan mengelus kepala anak yatim bisa melunakkan hati. Sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbih, faqala lah in aradta talyina qalbika fa'at'imil miskin wa amsah ra'sal yatim. Ada seorang laki-laki yang curhat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kekerasan hatinya keras. Bagaimana solusinya? Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang itu, kalau engkau ingin melunakkan hatimu, beri makan orang miskin, eluslah kepala anak yatim. Hanya mengelus, minimal cukup mengelus. Tapi ya jangan salah itu, lu sudah lapar, iya lapar, sabar ya, teos. Kasih juga makannya. Kasih juga pakaian, lihat pakaian sudah lusuh, sudah 5 tahun gak ganti-ganti. Belikan dia. Berikan apa yang dia butuhkan. Minimal untuk kebutuhan pokoknya. Bahagiakan mereka. Ngasih 10, 20 ribu, 50 ribu, 100 ribu. Bagi mereka, serasa diberi jutaan. Kalau memberi kepada ikhwan 100 ribu. 100 ribu sehari juga habis. Bari sakuan. Kalau anak yatim yang biasanya punya uang 2.000, 5.000, 100.000, serasa memperoleh jutaan dalam pandangan kita. Bahagianya itu bukan main, bisa sampai nangis mereka. Inilah kiat yang keempat, yaitu memberi makan orang miskin dan mengusap kepala anak yatim. Yang kelima, idza annabta dzamban fa'ahdits taubatan. Yang kelima, segera taubat ketika berdosa. Dosa memberikan tinta atau kotoran yang membuat hati menjadi hitam. Apabila setelah berdosa itu dia bertaubat, maka kinclong lagi itu hati, bersih lagi. Tapi apabila tidak berdosa, tidak taubat, tetap hitam. Dosa lagi, tambah hitam. Dosa lagi, lebih hitam lagi, sampai akhirnya hitam kelam. Maka kalau sudah menghitam seperti itu akan jauh lebih susah untuk dibersihkan. Kalau umpamanya kita punya perabotan dapur, panci, katel, dipakai menggoreng, dipakai masak, hitam, langsung dibersihkan kan lebih mudah ya.
Tapi kalau hitam itu dia biarkan, kalau dicuci bagian atasnya aja, bagian ini malah nggak akan dipakai gitu kan, nanti juga hitam lagi. Akhirnya nggak dicuci-cuci sebulan. Nggak kayak arang tuh ya, pas dibersihin, wah lebih susah. Nggak bisa sekali dua kali dibersihin. Hati juga begitu. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih. Riwayat dari Abu Hurairah diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Berkata Rasulullah SAW, Innal amda idha akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Fa idha huwa naz'a wa astaghfara wa taba suqila qalbuh. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu. وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa, satu kesalahan, maka terkotorilah di dalam hatinya dengan satu titik hitam. Apabila dia berhenti dari dosa itu, lalu istighfar dan bertobat, bersih lagi itu hatinya. Kinclong lagi, herang lagi, ngagenclang lagi. Tapi bila tidak, dia setelah berdosa tidak tobat, mengulang lagi dosa, maka tambah sampai akhirnya hatinya menghitam legam. Dan itulah ron yang Allah sebutkan dalam ayat surah Al-Mutaffifin 14. Kalla bal rana ala qulubihim. Ron itu artinya apa? Artinya ron itu noda. Titik hitam tadi. Kalau sekali titik teh. Kalau berkali-kali 10 titik bukan titik lagi. Tapi apa yang ngegeblek gitu. Ngegeblek itu apa? Menggeblek. Artinya titik hitamnya lebih besar. Bukan titik lagi. Itulah yang Allah sebutkan kalla bal rana ala qulubihim. Ini tentang orang-orang kafir. Kalla sekali-kali bal rana ala qulubihim itu adalah noda dalam hati mereka. Kenapa ada noda? Bima kanu yaksibun. Karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Berdasarkan hari itulah maka sebait syair yang dinukil dari tafsir Al-Qurtubi, wa kam rana min dzambin ala qalbi fajirin fataba min adz-dzambi alladzi rana wanjalla. Betapa banyaknya noda akibat dosa dalam hati seorang durhaka. Lalu dia tobat dari dosa yang melahirkan noda tadi, wanjalla, lalu bersih kembalilah itu hati. Tobatlah setiap kali berdosa karena itu adalah karakter seorang yang bertakwa. Allah menyatakan u'indat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang bertakwa. Salah satu cirinya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka itu melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar, atau zalim kepada diri sendiri, itu juga dosa besar. Ya, orang bertakwa suka berdosa besar, iya, Al-Quran ini. Tapi dzakarullah, mereka cepat ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Padahal dosanya jarang. Kalau beliau sampai 100 kali, padahal pertama dosa jarang, kedua dosanya juga dijamin sudah diampuni. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosamu yang dulu atau yang akan datang. Yang akan datang dosanya belum dilakukan, ampunannya sudah diberikan jaminannya. Tapi istighfar dan taubatnya jauh lebih sering daripada kita. Kita mah dosa terus-terusan, taubatnya enggak. Beliau mah dosanya enggak, taubatnya terus-terusan. Sedikit perbedaan kita dengan Nabi SAW ya. Tapi terbalik gitu.
Inilah yang ke berapa? Yang ke-5, yaitu bertobat segera setelah berdosa. Ke-6. Ke-7. Ke-8 dan seterusnya kita akan bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah lewat dari apa yang waktu yang ditetapkan. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Salah satu mengagungkan syiar Allah yaitu umrah atau haji ya. Jika ada orang yang hendak melakukan ibadah umrah, apakah cara menampakkannya itu dengan berpamitan kepada orang yang kita kenal? Di sisi lain dia ingin menyembunyikan amal soleh karena lebih utama secara umum dan ingin menjaga keikhlasan. Bagaimana menyikapinya? Amalan umrohnya kan di sono, bukan di sini. Ketika umrohnya silakan, ketika dari miqat sampai ke Ka'bah, silakan talbiyah yang keras. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di kereta, di bis gitu ya, ketika berjalan silakan. Sejak mulai di miqat, sejak mulai ihram, sejak mulai niat memulai umroh di miqat, silakan talbiyah, silakan pakai pakaian ihram. Silakan nanti ketika tawaf, saya nggak perlu sembunyi-sembunyi, tampakkan itu. Kalau dari sini kan belum. Ngapain ditampakkan di sini? Kan belum umrohnya juga. Nanti kalau sudah di miqat. Nah, umumnya orang sekarang memberitahukan dia akan haji atau umroh itu dikhawatirkan ada unsur riya. Dikhawatirkan. Tidak semua. Tapi ingat hati ini lemah dan fitnah itu menyambar loh. Tadinya tidak berniat riya. Pas ada yang muji seneng oke. Akhirnya sengaja memberitahukan untuk mengharapkan pujian. Maka sebaiknya tidak diberitahukan. Kita akan haji, akan umrah, tidak diberitahukan. Dikhawatirkan apa ria? Kecuali kepada orang-orang yang berkepentingan. Kalau kita karyawan ya wajib lapor ke bos. Bahwa dia mau umrah, mau haji, jangan sampai mau kemana kamu? Rahasia, aku teriak. Pulang saya umpah 25 hari, ngiles deh pupuku. Karena dia hajinya haji plus umpamanya, bukan reguler. Cuma 24 hari. Pas ditanya balik lagi, dari mana kamu 25 hari? Rahasia bos. Dipecat nggak? Dipecat kayaknya tuh. Kepada yang berkepentingan sebenarnya beritahukan. Bukan karena ingin dipuji, tapi tanggung jawab. Bosnya harus tahu, harus mengantisipasi, menutup pekerjaan yang dia tinggalkan selama haji, selama umroh. Iya. Ke RT, tetangga, iya. Nitip anak-anak, nitip rumah, bisa enu mangku, kan gitu. Ke Surikiti, nitip. Bisa ada maling segala macam ya. Ya, kepada yang berkepentingan boleh. Bukan mengharapkan pujian sanjungan mereka. Wih hebat mau umroh ya gitu ya. Enggak begitu. Tapi sekedar adab terhadap orang yang memiliki kepentingan dengan kita. Afan Ustadz mau bertanya, bagaimana dan kapan sebaiknya kita berdoa saat sholat, saat kita sholat, atau sesudah sholat? Dua-duanya. Saat kita sholat berdoa, terutama ketika sujud. Jangan lupakan doa pokok sujud. Subhana rabbiyal a'lanya dulu baca, minimal 3 kali. Selebihnya sunnah. Kalau sampai 10 kali, bagus. Subhana rabbiyal a'la. Setelah itu silakan tambah dengan doa. Nah itu yang paling afdol. Setelah beres salam, wirid,
Akhiri dengan doa lagi, iya. Karena Imam Ibnu Qayyim menyatakan berdoa setelah sholat fardu termasuk saat mustajab. Kesalahan orang adalah ketika sholatnya tidak berdoa, seusai sholatnya berdoa. Kesalahannya di mana? Kesalahannya meninggalkan saat dan momen paling afdol untuk berdoa itu sholat. Dan setelah berhenti dari sholat, setelah dia agak jauh lagi jaraknya dari Allah baru berdoa. Berdoa pada sholat tidak terlarang, boleh. Tapi yang disayangkan setelah beres sholat berdoa, di dalam sholat saat yang paling dekat dengan Allah tidak berdoa. Nah di sana kelirunya. Bukan berarti terlarang berdoa pada sholat, bukan. Bagus berdoa pada sholat. Jadi kalau seseorang di dalam sholat tidak berdoa, lalu pada sholat berdoa, nggak apa-apa. Tapi sayang aja. Bagusnya di dalam sholat berdoa. Selesai sholat berdoa lagi. Dua momen yang mustajab untuk berdoa, tapi di dalam sholat jauh lebih mustajab lagi. Bagaimana cara menghibur teman yang galau saat suaminya mau pensiun? Kenapa suami pensiun galau? Wah, kalau pensiun di rumah terus saya nggak bebas, apa begitu? Jadi galau. Kan masih tetap dapat gajinya. Cuma kepotong berapa persen? 25%. Lumayan lah masih ada. Nanti suami bisa cari kerja lagi. Jadi lihat apa penyebab kegalauan dia dengan pensiunnya suami. Apakah karena suaminya bawel dia nggak betah? Jadi kalau pensiun berarti suaminya lebih banyak di rumah. Wah, kebayang. Selama ini suaminya cuma malam aja di rumah, liarnya bukan main. Sekarang seharian nih. Apa begitu? Atau karena masalah finansial. Kalau suami pensiun, gajinya berkurang 25%. Bisa suruh kerja lagi. Sesuai dengan kemampuan. Jadi double, gaji pensiun ada, penghasilan baru ada. Jadi nggak perlu digalaui. Dan tetap bekerja sehingga rewelnya tetap hanya malam. Kerja aja lagi, pulang kalau bisa jam 10 malam. Gaji dapat, kena damprat enggak ya? Karena setelah malam dia sudah tidur si istrinya. Paling pas bangun tidur sampai berangkat kerja, nah itu tahan sebentar. Ada yang bertanya, apakah ada bekas mantu? Kalau yang dimaksud bekas mantu itu status, ya ada. Kalau umpamanya sudah bercerai dengan anak kita, bukan mantu lagi. Tapi kalau yang dimaksud status kemahroman tidak ada. Mantu tetap mahram. Karena terikat oleh anak-anak dia adalah cucu kita. Ya enggak? Jadi tetap mantan menantu itu mahram bagi kita. Tapi statusnya bukan lagi menantu karena sudah berpisah dengan anak kita. Apakah berzikir boleh di hati tanpa menggerakkan bibir? Enggak, karena zikir itu amalan lisan. Tapi hati wajib ikut menghayati. Kalau hanya di hati tanpa gerakan bibir itu bukan zikir. Harus ada gerakan bibir. Karena zikir, bacaan Al-Quran itu amalan pokok bagi lisan. Jadi harus ada gerakan lisan kita, tapi hati harus mengikuti. Suami saya seperti itu, tolong jelaskan Ustaz. Sudah barusan ya. Mudah-mudahan suaminya ada. Dan Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalb Mubin fi Akhtaril Musallin menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Beliau menerangkan salah satu kesalahan orang sholat tidak menggerakkan bibir ketika berzikir dalam sholat. Membaca zikir-zikir sholat.
Karena itu bertolak belakang dengan Al-Quran. Allah menyatakan, la tuharrik bihi lisanak, lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu, fattabi' qur'ana. Itu surah Al-Qiyamah. Kata Allah, jangan engkau gerakan lisanmu karena terburu-buru ingin membacanya. Tanggungan kami mengumpulkan itu dalam hatimu dan membacanya. Apabila kami sudah selesai membacanya, baru kamu gerakan bibirmu untuk membacanya. Allah menegur Nabi SAW ketika wahyu dibacakan, baru dibacakan awal ayat, sudah langsung mengikuti dengan menggerakkan bibir. Itu yang ditegur. Tenang, jangan terburu-buru. Jangan dulu gerakan bibirmu. Sampai kami selesai membacakannya. Faidha qara'nahu, kalau kami sudah selesai membacakannya, barulah kamu baca dengan menggerakkan bibir. Jadi membaca harus ada gerakan lisan. Tidak hanya di dalam hati semata-mata. Tapi hati harus mengikuti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan kalau pertanyaannya melenceng dari tema. Begini, orang tua saya dulu pernah menanam rajah atau jimat yang ditanam di dalam rumah. Qadarullah orang tua atau ayah sudah meninggal sebelum diambil. Bagaimana dengan jimat itu? Sementara saya tidak tahu letak menanamnya Ustaz. Apakah ayah saya tetap berdosa? Apakah saya boleh mendoakan ayah? Ya wajib didoakan. Wajib didoakan. Doakan ampunan, doakan rahmat, doakan nikmat kubur, doakan surga, doakan perlindungan dari api neraka. Baca aja doa pada sholat janazah takbir ketiga, ya Allahumma gfirlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu, wa akrim nuzulahu, wasi marqalahu. Terus sampai akhir. Sampai wa adkhilhul jannah wa'idhu min azabin nar wa azabil qabr. Doakan ayah ya. Terus tidak tahu di mana letak rajah itu disimpan. Apa harus dibongkar semua gitu ya. Setelah semua keramik dibongkar gitu ya. Tidak ada ketemu, ternyata disimpan di atap. Kalau tidak tahu ya sudah nggak apa-apa. Bagaimana untuk menghilangkan efek dari jimat atau rajah itu? Ingat, rajah atau jimat itu adalah salah satu di antara media keterlibatan setan dari kalangan bangsa jin melalui media itu. Maka usir saja sudah setannya. Maka akan menjauhi rumah kita. Bagaimana caranya? Pakai ibadah. Baca Al-Quran sesering mungkin. Di setiap ruangan. Di kamar ya, di ruang tengah, ruang tamu, ruang keluarga, kamar setiap kamar anak-anak, WC mah nggak perlu. Bukan nggak perlu, jangan baca Quran di WC. Nah, pakai sholat juga. Kalau laki-laki sholat sunat lah ya di rumah. Di mana di rumahnya? Di setiap ruangan, nggak apa-apa ya. Setel murotal, setel ceramah, terutama ceramah-ceramah tentang tauhid. Maka kalau ada syaitan di sana, sering bacakan ayat kursi. Ketika mau tidur baca Al-Quran, baca doa ya. Maka syaitan yang ada di rumah itu akan pergi keluar, meninggalkan. Tadinya betah di sana, tapi setelah dikondisikan dengan ibadah, baca Quran, sholat, zikir, ceramah-ceramah, kajian-kajian, maka dia tidak betah dan akan keluar. Jangankan setan dari kalangan bangsa jin. Sekarang ada preman umpamanya, tara sholat, tara ngaji gitu ya. Nggak ibadah, pekerjaannya mabok, dosa maksiat. Tinggal di rumah keluarga soleh yang sehari-harinya baca Quran, ngaji, nyetel ceramah. Itu orang yang bejat tadi betah nggak di sana? Nggak betah. Saya mah kesindir terus, ceramah terus, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit neraka. Akhirnya dia akan pergi ke sana. Ya, nggak ada ahli maksiat betah di masjid, nggak ada. Jadi
Orang saja begitu akan pergi. Apalagi setan dari kalangan bangsa jin. Apakah ayah saya berdosa? Iya berdosa karena tadi pasang jimat. Apakah kafir? Tidak. Kufurnya kufur kecil. Ya, kufurnya kufur kecil. Dan tetap doakan dia mati dalam keadaan muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Izin bertanya, bagaimana cara terhindar dari sifat munafik karena seiring berjalannya waktu kadang hati suka takut terjatuh kepada sifat munafik. Pertahankan perasaan takut itu. Takut munafik, takut kufur, takut maksiat, pertahankan. Rasa takut itu yang membuat kita mengontrol ucapan dan tindakan kita ya. Bagaimana caranya? Pertama berdoa, minta perlindungan kepada Allah dari kemunafikan. Yang kedua, pupuk iman. Pelajari tauhid melalui memahami asma dan sifat Allah. Makin mengenal Allah, makin besar rasa takut kita, mahabbah kita, roja kita, khauf kita, khasyah kita, tawakal kita, ikhlas kita, semuanya bertambah. Insya Allah akan terhindar dari kemunafikan. Ya, laksanakan semua perintah Allah secara sungguh-sungguh, jauhi semua larangannya karena takut kepada Allah, maka insya Allah akan terhindar dari munafik. Terus gaul dengan orang-orang soleh. Hindari gaul dengan orang-orang munafik. Tukang bohong, tukang ingkar janji, curang kalau bertengkar, kalau diamanati khianat. Hindari orang-orang seperti itu. Jangan bergaul rapat. Ya, insya Allah kita akan terhindar dari kemunafikan. Apakah menangis karena takut kepada Allah atau mengharap surganya serta takut nerakanya ketika di atas kendaraan, itu juga bisa termasuk mendapatkan keutamaan takut kepada Allah? Pulang pergi kerja sambil murojaah Al-Quran yang dihafal, yang sebagian artinya ngerti dan tersentuh hatinya. Iya, di mana saja. Di perjalanan, di motor, di mobil, di angkot, di bus kota, di kereta, KRL atau KRD atau KRM, macam-macam lah. Saya nggak tahu M-nya apa. Atau berjalan kaki, di rumah, di setiap tempat. Takut kepada Allah itu tetap harus. Dengan cara murojaah, ya bagus. Murojaah lah, sesering mungkin dimanapun. Asal jangan sambil ngeden di WC, jangan. Sambil ngeden, sambil murojaah. Belum selesai murojaah mah belum beres. Jangan. Itu nggak boleh karena menghinakan bacaan Al-Quran. Bagaimana halnya dengan orang yang banyak menangis karena urusan dunia seperti kekurangan harta, usahanya bangkrut dan dihina? Apakah tercela? Ya, tercela. Yang dimaksud menangis penyebabnya adalah takut azab, takut kepada Allah, takut akan dosa-dosanya. Adapun menangis karena kekurangan ekonomi, menangis karena dihina orang, menangis karena sakit hati, itu bukan itu yang dimaksud. Itu bukan bagian dari ketakwaan. Itu mah cemen, gitunya. Itu mah cengeng, itu mah tidak tegar, tidak sabar ya. Terakhir, jika seorang melakukan amalan lisan, sementara hatinya belum mengerti arti dan makna dari yang diucapkan oleh lisan tersebut, apa ada pahala dari amalan lisan? Ada. Kita sudah jelaskan zikir itu ada berapa tingkatan. Ada zikir hanya dengan lisan saja. Ini berpahala. Ada yang zikir dengan hati saja, tanpa lisan. Contoh zikir dengan hati, ingat akhirat, ingat alam kubur, ingat surga neraka. Itu zikir, tapi dengan hati. Maksud zikir kan ingat kepada Allah. Ada yang diucapkan, ada yang hanya dihayalkan. Terbaik adalah berzikir dengan lisan, hati, dan anggota badan. Yaitu kita berzikir, mengucapkan kalimat zikir, dan hati menghayati. Nah itu sebaik-baik zikir.
Zikir yang dilakukan oleh lisan dan dihayati oleh hati. Dua-duanya ikut berzikir. Jadi kalau hanya dengan lisan saja, hatinya tidak, ya ada pahala. Hanya dengan hati saja, lisan tidak, ya ada pahala. Tapi pahala terbesar zikir yang dilakukan oleh dua-duanya. Terlebih dengan anggota badan, zikirnya telinga adalah mendengar. Antum sekarang sedang berzikir. Karena mendengar penjelasan. Hanya yang mendengar, yang ngalamun mah tidak. Wa dzikrul ainain bil buka. Zikir kedua mata menangis karena takut kepada Allah. Wa dzikrul udhunai bil isgha. Zikirnya kedua telinga dengan cara mendengarkan. Wa dzikrul yadaini bil a'ta. Zikir kedua tangan dengan cara memberi, sedekah infak. Wa dzikrul rijlaini bil masyi ilal amakinil hasanah. Dan zikir dengan kedua kaki kita dengan cara berjalan ke tempat-tempat yang baik. Berjalan ke masjid, berjalan ke tempat kajian. Itu zikir dengan kedua kaki. Itu zikir dengan anggota badan itu begitu ya. Lakukan zikir dengan semua yang kita bisa. Ada pahala, ada. Bonus 1. Gak ada pertanyaan lagi, jangan ya. Terkait pelembut hati poin keempat, memberi makan orang miskin. Jika kita punya uang atau makanan pas-pasan, lebih utama mana memberi makan kepada orang yang minta di jalan atau kepada teman atau saudara yang sedang menganggur? Mana yang lebih mendesak? Kalau yang di jalan sedang kelaparan, kita ada kasih. Kalau umpamanya ada saudara kita kelaparan nih, wah saya harus segera nih bawa makanan. Di jalan ada yang minta. Makanan cuma itu-itunya. Utamakan saudara. Karena berbuat baik kepada saudara memiliki dua nilai. Silaturahmi dan memberi. Jadi kalau kondisi orang-orang yang akan diberi ini sama, maka dahulukan yang lebih dekat hubungannya. Saudara atau tetangga. Ya. Tapi kalau kondisinya berbeda, dahulukan yang paling darurat di antara mereka. Itu saja intinya. Apakah zikir dan membaca bacaan sholat dalam hati saja itu boleh? Tidak boleh. Dalam sholat harus ada gerakan lisan. Itu kesalahan kata Syekh Masyhur Hasan Salman. Karena zikir dan bacaan dalam sholat adalah amalan lisan. Tapi hati harus mengikuti. Tapi amalan pokok bagi lisan bukan amalan pokok bagi hati. Ya, jadi tidak boleh. Cukup ya, sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.